Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, saya hanya sekaligus mereview tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian dalam sebuah penelitian hukum, unsurnya ada 4. Yang pertama, metode penelitian itu sendiri, jenis penelitian, data dan sumber data, serta analisis penyajian data. Begitu. Di dalam metode penelitian terdiri atas 2 unsur pilihan, apakah yuridis normatif atau yuridis empiris, tergantung pada judulnya. Yuridis normatif kajiannya doktrinal, sedangkan yuridis empiris kajiannya non-doktrinal, kenyataan sosial. Begitu. Saya pindah lagi, jenis penelitiannya biasanya, tunggu dulu, saya di metode dulu. Walaupun sejumlah penelitian seperti saya sering menggunakan mix antara yuridis normatif dengan yuridis empiris. Inilah yang terbaru. Misal kalau UNER itu strict kaku dia pada yuridis empiris. Sedangkan Undip strict dia pada yuridis normatif. UI, Unpad itu biasanya mereka menggunakan mix campuran antara yuridis normatif dengan yuridis empiris. Gitu. Walaupun nanti yang mempengaruhinya di kerangka teorinya masing-masing. Lalu kemudian jenis penelitian, jika penelitiannya normatif karena kajiannya normatif, biasanya jenisnya itu library research, penelitian perpustakaan. Sedangkan penelitiannya itu yuridis empiris, kajian hukum empiris, kajian hukum sosiologis, itu dia menggunakan field research. Begitu. Kenapa? Karena alat bantunya berbeda. Jika yuridis normatif, penelitiannya di perpustakaan cukup hanya dengan menganalisis ketentuan-ketentuan yang berlaku dan atau yang akan diberlakukan atau putusan-putusan yang telah ditetapkan. Jika field research atau yuridis, jika metodenya itu yuridis empiris, maka penelitiannya itu field research, lapangan. Cara mendapatkan datanya bisa menggunakan wawancara, interview, atau observasi, sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya. Data dan sumber data. Data primary source, itu adalah sumber data yang didapati langsung oleh peneliti. Itu data primer. Sedangkan data sekunder itu adalah data yang tidak didapati langsung oleh peneliti. Misal begini contohnya. Saya bertanya, Pak Sewel lahir tahun berapa ya? Begitu. Lalu Pak Sewel menjawab, saya lahir tahun 75. Itu adalah data langsung. Karena peneliti langsung bertanya kepada respondennya. Tapi kalau saya tanya misal kepada seseorang, Pak, Bapak kenal sama Pak Sewel? Kenal. Kira-kira Pak Sewel lahir tahun berapa ya? Dia lahir tahun 75. Walaupun sama-sama hasilnya tahun yang sama, tapi karena sumber datanya itu tidak langsung, itu masuknya di dalam kategori data tidak sekunder, data sekunder. Begitu. Nah, untuk penelitian yuridis empiris, data yang dipergunakan itu adalah data primer. Kenapa? Karena penelitiannya di lapangan, melalui interview, melalui observasi, wawancara, itu adalah data-data yang didapat langsung oleh penulis. Sedangkan yuridis normatif, itu datanya data sekunder. Karena dia didapati misal dari buku, dari putusan pengadilan, dari peraturan perundang-undangan. Jadi dia nggak dapati langsung. Begitu, bukan dia langsung kepada
penulisnya, begitu. Bukan dia langsung kepada hakimnya, bukan penulis langsung bertemu kepada pembuat peraturan perundang-undangannya, begitu. Makanya dia dimasukkan ke dalam kategori bahan hukum. Bahan hukum primer ini adalah peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta peraturan ketentuan ketetapan yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah atau lembaga negara. Sedangkan bahan sekunder itu buku-buku yang mengkaji dan menganalisis tentang hukum. Tersiernya pendukung lah, begitu. Nah, walaupun dalam penelitian normatif yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier ini, nggak ada salahnya, misal peneliti bertanya langsung kepada hakimnya, kenapa memutuskan seperti itu? Gitu. Peneliti bertanya kepada legal drafternya atau kepada anggota legislatifnya, kenapa peraturannya seperti itu? Kan tidak masalah jika ditanya langsung, begitu. Walaupun penelitiannya penelitian normatif. Saya lanjut ke berikutnya. Terakhir, setelah kita tentukan metodenya, jenisnya, data sumber datanya, maka kita analisis dan kita saji menggunakan cara apa, kualitatifkah atau kuantitatif. Ini terakhir kita diskusi. Nah, baru saya masuk ke bab 1 pendahuluan. Bapak Ibu hadirin sekalian, tujuan dari mata kuliah ini adalah memudahkan kita semua untuk menyusun disertasi. Untuk menyusun tesis. Begitu. Standar bab 1 kontennya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metodologi, sistematika penulisan. Yang paling sering rancu itu latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, metodologi penelitian. Itu yang paling sering rancu. Sehingga nanti saya akan jelaskan apa itu latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, metodologi penelitian. Selebihnya kita sudah pernah menulis skripsi masing-masing. Saya yakin tahu ini mudah semuanya. Nah, akhir dari mata kuliah ini semua proposal selesai. Itu dulu. Saya ke masalah berikutnya, latar belakang. Bapak Ibu sekalian, kalau menulis latar belakang, jangan seperti menceritakan seekor tikus dimakan oleh ular. Ular masuk ke sungai. Di dalam sungai ada ikan. Di antara jenis-jenis ikan itu salah satunya ada ikan jurung. Barulah masuk ke topik ikan jurung. Bukan seperti itu meneliti. Jauh kali dia. Jadi ada penelitian, ada orang menulis tesis, menulis disertasi. Latar belakangnya itu ajaran Islam adalah agama yang sempurna, bla bla bla. Jadi sampai 5 halaman belum sampai dia kepada masalahnya. Begitu. Jadi meneliti itu latar belakang itu memang langsung dia menembak kepada inti masalah itu di paragraf pertama pun. Jangan lagi dijelaskan misal begini. Hakim adalah bla 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 segala macam. Pengadilan adalah bla 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 segala macam. Sampai halaman kelima baru muncul kasus sengketa waris. Kan lama kali reader membacanya itu. Jadi maksud saya kita langsung ke general statement. General statementnya apa? Special statementnya apa? Kenyataannya apa? Baru ke arah penelitian. Begitu. Misal begini, coba kasih saya satu judul aja. Siapa yang sudah punya judul? Coba disampaikan di grup ini. Yang sudah punya judul. Halo?
Kalau Halo. semuanya contohnya tentang hadlin, Pak. Hah? Hadlin, wali. Wali. Wali, apanya masalahnya tentang wali? Permasalahannya hak seorang ayah dicabut haknya sebagai wali bagi anaknya, anak kandungnya sendiri. Kenapa dicabut? Karena si ayah tersebut secara murtad, norma ya? perilaku ya gitu. Murtad begitu ya? Bukan, apanya Pak? Perilakunya gitu Pak. Perilaku atau hilang akal? Bukan, maksudnya akhlaknya, normanya gitu. Buatlah nyabu ya, nyabu dulu. Semuanya karena dia nikah tanpa izin, karena PNS gitu kan Pak, si ayahnya itu kan ada aturan ininya ya, aturannya gitu, tidak boleh nikah di bawah tangan gitu. Oke. Izin dengan istri yang pertama. Gitu. Dah. Jadi begini, kan biasanya untuk kasus seperti itu, peneliti biasanya menulisnya begini. Ajaran Islam adalah agama Islam adalah agama yang sempurna. Ajaran Islam selain mengatur tentang zakat, puasa, haji, juga mengatur tentang pernikahan. Salah satu di antara hukum keluarga pernikahan itu adalah perwalian. Akan panjang itu ceritanya itu, begitu ya. Biasanya supaya melengkapi lembaran halaman begitu. Nggak bisa begitu kalau meneliti. Meneliti itu langsung ke general statement-nya. Misal begini, tadi tentang perwalian. Ini perwalian nikah atau perwalian anak? Tunggu dulu, itu dulu. Perwalian anak. Perwalian anak, oke. Langsung dia ke masalahnya, general statement-nya, bahwa hak anak, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, begitu. Orang tua sebagai wali sampai umur berapa. Namun ada orang tua yang tak cakap lagi mengasuh anaknya, diantaranya beberapa sebab. Kan sudah masuk special statement itu, gitu. Langsung ke sana dia. Kenyataannya apa? Ada contoh kasus ini, putusan pengadilan ini. Ada contoh kasus ini, putusan pengadilan ini, begitu. Lalu sampai kepada arah penelitian. Misal ini ya, ini saya belum walaupun saya belum dapat kebaharuannya dari judul yang Ibu berikan kepada saya. Dapatkah orang tua yang perilakunya tidak wajar menjadi wali dari anak-anaknya? Sampai ke sana pertanyaannya nanti. Begitu. Jadi latar belakang itu langsung mengarah kepada masalahnya. Bukan dia berputar-putar dulu di atas beberapa halaman baru mengarah ke masalah, bukan seperti itu. Langsung tembak tuju langsung ke masalahnya. Kalau bisa buka fakta-faktanya. Gitu. Di kenyataan itu buka fakta-faktanya. Jadi di paragraf pertama langsung saja hak anak mendapatkan perwalian keturunankah atau perwalian hukumkah, gitu. Nah, lalu kemudian perwalian keturunan orang tua, perwalian akibat putusan hukum ya karena putusan pengadilan, gitu. Namun perwalian tersebut bisa dicabut special statement karena perilaku orang tua bla 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 bla. Kenyataannya misal pada putusan pengadilan
pengadilan ini nomor sekian-sekian, hak wali dicabut karena bla 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 bla. Putusan pengadilan sekian di pengadilan ini hak wali dicabut karena walinya bla 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 bla. Bisa dipahami, Ibu? Enggak. Halo, Bu? Iya, Pak. Bisa dipahami? Bisa, Pak, iya. Ya, bahwa konteksnya langsung menulis latar belakang itu langsung ditujukan pada masalahnya. Jangan lagi kita mau meneliti kerbau dimulai dari seekor ular. Jangan lagi begitu. Gitu, langsung kepada masalahnya. Nah, saya pindah ke rumusan masalah. Rumusan masalah untuk bedanya dengan tesis, dengan skripsi, bahwa rumusan masalah ada preskriptif, ada tekanannya dia. Unsur dari rumusan masalah itu ada 3, filosofi. Kalau penelitian hukum ya, filosofisnya apa, yuridisnya apa, sosiologisnya apa. Tapi menyampaikan rumusan masalah di dalam di dalam penelitian itu tidak boleh double barrel dia. Tidak boleh 2 pertanyaan, satu pertanyaan 2 unsur. Itu tidak boleh. Tapi yang paling penting adalah pertanyaan pertamanya harus mengandung makna filosofi. Pertanyaan keduanya harus mengandung unsur yuridisnya. Pertanyaan ketiganya mengandung unsur sosiologisnya. Inilah yang saya sebut tadi, metode penelitiannya mix antara yuridis normatif dengan yuridis empiris sosiologis. Begitu. Yuridis normatif, yuridis bukan corona. Yuridis normatif ini biasanya tertuang dalam rumusan masalah yang kedua. Sedangkan yuridis empiris, kenyataannya ini biasanya tertuang di dalam rumusan masalah yang ketiga. Saya masih berpegang pada judul yang yang Ibu ajukan tadi tentang perwalian. Misal begini, rumusan masalah yang pertamanya, begitu ya. Kita langsung menembak kepada landasan filosofinya. Bisa saja rumusan masalahnya itu bagaimana landasan filosofi atau apa landasan filosofi perwalian dalam Islam. Begitu. Apa filosofinya? Walaupun saya bisa jawab bahwa filosofi perwalian di dalam Islam itu adalah perlindungan. Begitu ya. Terjawab saya saat ini begitu. Filosofi perwalian itu adalah perlindungan. Tapi untuk rumusan masalah kita bisa tanya, misal mau dirubah biar nggak nampak apa filosofinya, bisa saja apa illatul hukmi atau apa legal argumentation, begitu. Apa argumentasi hukum perwalian dalam hukum Islam, begitu. Atau apa argumentasi apa illatul hukmi perwalian di dalam hukum Islam. Walaupun kita tahu illatnya itu adalah perlindungan atau himayatul walad, begitu. Misal di rumusan masalah yang kedua, yuridis, bagaimana pengaturan? Misal, bagaimana pengaturan perwalian dalam peraturan perundang-undangan Indonesia? Udah ketemu itu. Berarti kita tinggal mentabulasi bagaimana regulasinya, begitu. Yang ketiga, empirisnya, bagaimana pencabutan hak wali di masyarakat. Wah, udah selesai. Walaupun saya belum mengarah ke judul Ibu yang sesungguhnya, tapi kerangkanya itu sudah ketemu, begitu. Jadi bab 2-nya bicara tentang perwalian menurut hukum Islam, bab 3-nya bicara tentang regulasi perwalian di Indonesia, bab 4-nya kenyataan sosial, bab 5 sudah penutup.
Tesis yang bagus itu tesis yang selesai sesuai dengan porsinya masing-masing. Begitu. Oke. Sampai di sini, ada yang mau contoh yang lain di rumusan masalah? Ada Pak Tua. Ada Pak. Ah, Saya. yang mana satu? Which one? Al Putri. Ustadz Mahmud, silakan. Nah, saya ada mengajukan pernah rancangan judul tesis saya tentang program pesantren dalam menjadikan santri yang berkarakter perspektif HAM. Aha. Nah, Oke. itu gimana, Ustadz? Oke. Janganlah Ustadz. Aduh. Usaha kita di sekolah. Silakan, Ustadz. Oke. Tetap saja program pesantren untuk menjadikan santri yang berkarakter perspektif HAM itu ada beberapa variabel. Yang satu program, yang baru variabelnya pesantren, baru karakter, tapi ada sisi lain HAM, bahkan ada perlindungan anak, begitu ya. Bahkan ada perlindungan anak yang mengaturnya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, dipecah dulu mana yang filosofis, mana yang yuridis, mana yang sosiologis. Begitu. Sehingga nanti bertanyanya nggak satu gudang ditanya dalam satu masalah, begitu. Dipecah dulu. Misal kalau saya ya, sementara walaupun belum utuh saya membaginya. Ini landasan karakter anak menurut Al-Quran. Itu dulu. Jadi bisa dirumuskan bagaimana karakter anak di dalam Al-Quran. Itu pertanyaan filosofi. Walaupun kita sudah tahu jawabannya akan banyak di surat Al-Luqman. Surat Luqman. Begitu. Oke, itu pertama. Bagaimana, misal begini, bagaimana prinsip-prinsip atau apa prinsip-prinsip manusia yang berkarakter menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Lebih duduk lagi. Begitu. Jadi, kita kan pengen cari karakternya. Ya kan? Oke. Lalu kemudian pesantrennya belum nyinggung. Ya belum. Karena kita masih nyinggung karakternya dulu. Jangan pesantrennya dulu singgung. Begitu. Oke. Yang kedua, kita cari aspek yuridisnya. Bagaimana pengaturan perlindungan HAM? Bagaimana kedudukan perlindungan HAM dan perlindungan anak dalam pendidikan di pesantren? Ketemu kan aspek yuridisnya? Saya pun lupa tadi. Bagaimana aspek perlindungan HAM dan perlindungan anak terhadap pendidikan di pesantren? Pak Kudri catat. Ya. Wih, saya pun nggak ingat lagi nanti itu. Saya sedang nulis nih, Pak. Oke. Saya tulis. Yang ketiga, baru aspek sosiologisnya. Pasti menuju pesantrennya di mana, Ustadz? Pesantrennya pasti di pesantren Ustadz mengajar nih, sepertinya kan? Ya, cocok. Pas. Tapi kalau di pesantren Darul Arafah saja, kan nggak menarik perbandingannya. Begitu. Sosiologisnya kan nggak ketemu. Harus cari beberapa Bisa pesantren. tahu Pak pesantren Eropa. Ya tahu lah, karena Ustadz ini mendaftarnya ada tulisannya di sini Darul Arafah begitu. Oh. Begitu ya. Memang Pak Sewel. Jadi secara sosiologis bisa ditanya bagaimana program peningkatan karakter di pesantren. Pesantrennya di mana aja nih? Sumatera Utara kah? Atau
Medankah atau Kabupaten Serdang. atau Mebidangkah, Medan Binjai Deli Serdangkah, atau masuk ke Langkat, atau Kabupaten Deli Serdangkah, begitu. Bagaimana program pendidikan karakter pesantren di Deli Serdang, perspektif HAM dan perlindungan anak, kelar tuh masalah. Gitu. Jadi ketemu dia. Gitu, karakternya apa, perspektif Al-Quran As-Sunnah, perspektif yuridisnya HAM, dan perspektif perlindungan anaknya di pesantren ketemu, lalu programnya apa? Kan ada beberapa perbandingan itu. Pesantren di Deli Serdang. Mungkin Deli Serdang ada beberapa pesantren yang besar. Yang salafinya ada berapa, yang moderatnya berapa, yang menggunakan kurikulum nasional berapa, yang tidak menggunakan kurikulum nasional berapa. Ingat, ini bukan penelitian pendidikan, tapi penelitian hukum perspektif. Jadi ada masalah dia, yang diungkap masalahnya itu adalah mendidik anak satu sisi, tapi ada unsur perlindungan HAM, ada unsur perlindungan anak. Karena apa? Pendidikan pesantren beberapa kasus, makanya faktanya tadi diungkap di special statement-nya. Ada nggak terjadi gugatan-gugatan kepada ustadz atau guru di pesantren ketika melakukan pemukulan terhadap anak atau pemberian sanksi terhadap anak? Nah, itu diungkap. Nomor laporan polisinya berapa? Kenyataannya ada kan? Gitu. Ya. Akan menjadi menarik itu, begitu. Nah, selesai saya pikir itu, tinggal membedah outline-nya saja nanti. Begitu dia Bapak Ibu sekalian. Nah, rumusan masalah yang berikutnya, siapa lagi? Saya Pak. Janganlah Wel, udahlah Wel, yang lain aja Wel. Oh ya. Saya mau membacakan punya saya juga Pak, mana tahu bisa diterima. Nanti sambil ngopi lah. Oh iya. Banyak waktu. Sambil main trup nanti dibilang Bang Kudri. Oke, siap Pak, siap Pak. Oke, ada yang lain? Ada Pak. Silakan. Misal tentang apa? Ini Pak, legal standing anak dalam permohonan dispensasi kawin yang orang tuanya menolak untuk mengajukan dispensasi kawinnya itu. Itulah kira-kira Pak. Jadi begini. Filosofinya itu harus ditanya, apa filosofi pernikahan? Gitu ya. Apa filosofi pernikahan? Karena konstitusi kita, jadi begini. Dia mau kawin, orang tuanya nolak. Dia mau kawin pula, dia mau nikah, orang tuanya nolak. Saya sambil santai-santai bicaranya, karena nggak di depan kelas ini. Karena orang tuanya berlainan agama Pak sama dia. Karena lainan agama, kan gitu kan. Oke. Maka orang tuanya menolak. Maka kita anak minta dispensasi. Dispensasi perkawinan namanya, atau dispensasi izin kawin. Dispensasi kawin kalau benar. Dispensasi kawin ya. Coba nanti luruskan saya jika ada salah. Apakah dispensasi izin menikah atau dispensasi menikah begitu. Yang penting dia ada izin dari orang tua gitu. Atau sebagai walinya kah atau apakah begitu. Nah, pertanyaan filosofinya tentu landasan filosofi pernikahan apa? Tentu saja kalau dalam Islam hifdzun nasl. Kan begitu? Iya Pak. Kalau di dalam undang-undang dasar jawabannya itu sudah pasti kebebasan, hak dan kebebasan untuk melangsungkan kehidupan, kebebasan dan hak untuk berkeluarga, begitu. Nah, lalu landasan filosofinya itu bisa berbagai metode bertanyanya. Jadi kan bertanyanya itu bisa bagaimana, bisa apa.
begitu. Yang penting pertanyaannya landasan filosofi perkawinan. Lalu kemudian aspek yuridisnya itu pertanyaannya pengaturan perkawinan. Tapi secara sosiologis orang tuanya berbeda agama, tidak memberikan izin, lalu kemudian anaknya membuat permohonan dispensasi menikah. Gitulah kira-kira ceritanya. Itu sepertinya penelitiannya tinggal ditulis saja itulah. Pak, perlu diapakan sedikit Pak, dispensasi nikah itu dia karena kurang umur dia tuh Pak. Bukan beda agama kan? Memang orang tua yang mengajukan, karena yang mengajukan dispensasi ini kan orang tua, karena anak ini kemungkinan besar permasalahan ini anaknya ini orang tuanya tidak mau mengajukan karena perbedaan agama yang mau dinikahkan. Itu intinya dispensasi nikah itu, mengajukan dispensasi nikah itu karena kurang umur ya calon. Ada masukan itu dari teman kuliah itu, bagus sekali itu, mesti dikejar itu. Iya Pak, iya. Begitu, itu mesti dikejar itu. Lihat putusan pengadilannya ada nggak seperti itu? Ada Pak, jadi dia ini memang kan masih berumur 15 tahun. Oke, menikahnya MBA. Iya Pak, maksudnya dia udah hamil Pak 3 bulan gitu. Oke, berarti MBA. MBA. Terus orang tuanya kan berbeda agama, karena dia kan mualaf, karena calon suaminya Muslim kan. Jadi kan kalau menurut undang-undang kan harusnya orang tuanya yang menjadi legal standing untuk mengajukan izin dispensasi nikah untuk anaknya ini kan gitu. Oke. Tapi orang tuanya nggak mau. Untuk mengajukan itu dia nggak mau karena anak sudah berbeda keyakinan menurut dia. Jadi udah acuh begitulah ya. Sedangkan perut nggak bisa didiamkan kan? Gitu Pak. Oke. Kalau begitu solusinya apa? Kalau orang tuanya nggak mau mengajukan dispensasi pernikahan, memang hakim mengabulkan Pak pada akhirnya. Pada akhirnya mengabulkan. Iya, karena melihat mungkin kondisi. melihat kepentingan anak ini gitu kan. Ya, kedaruratannya. Oke. Iya, Pak. Kalau begitu, kalau begitu penelitian ini sudah selesai loh. Tinggal Bapak tulis saja lagi. Ya Pak, siap. Begitu. Karena masalahnya ada, cuman Bapak harus temukan hal yang terbarunya. Karena itu sudah main di putusan pengadilan kan? Putusan pengadilan. Lalu apa gagasan Bapak yang terbaru? Jika ada situasi yang begini lagi, apakah harus ke pengadilan lagi kah? Begitu. Macam mana teknisnya? Begitu dia. Oke, yang lain. Kita lanjut. Pak Jul Lahir Pahlawan, coba apa judulnya? Kalau Pak Jul Heri Pahlawan itu nanti tuh biasanya datang ke rumah dia bawa sanger. Iya Pak ya. Iya. Oke, saya lanjut ya. Oke. Lanjut Pak. Oke Pak. Manfaat teoritis dan manfaat praktis. Saya pikir udah di deskripsi sudah selesai ini. Teori, begini, kerangka teori. Biasanya orang meneliti itu di subbab kerangka teori, mereka hanya menjelaskan tentang definisi teori saja. Biasanya begitu nih. Misal, kalau orang hukum pakai teori perlindungan, dijelaskannya definisi teori perlindungan itu nggak tepat. Teorinya tepat, tapi sekali lagi ini diikuti dengan kerangka teori maksudnya dalam penelitian ini. Misal tadi tentang
tentang apa tadi, izin dispensasi menikah, tentang permohonan izin dispensasi menikah. Kira-kira teorinya yang paling tepat untuk menganalisis ini apa? Saya kasih beberapa kerangka teori. 1, bisa kerangka teorinya itu menggunakan maqasidus syariah, yaitu hifdzun nasl, menjaga keturunan, begitu. Kan pernikahan yang anak yang sah itu anak ya akibat pernikahan atau lahir dalam pernikahan. Gitu. Nah, hifdzun nasl, menjaga keturunan. Atau kerangka teori yang keduanya adalah perlindungan anak. Baik hifdzun nasl maupun perlindungan anak sama terjemahannya. Menjaga keturunan sama menjaga anak. Cuman kadang sumbernya yang berbeda, sumber hukumnya yang berbeda, landasannya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, biasanya kerangka teori itu dituangkan oleh penulis, mereka hanya mendefinisikan kerangka teori maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu isinya ada 3, doruriyah, hajiyah, tahsiniyat. Yang doruriyah ada 5, hifzuddin, hifzul akal, hifzun nafas, hifzun nasl, hifzul mal. Salah satunya adalah hifzun nasl. Hifzun nasl menjaga keturunan. Selesai 1, maqasidus syariah. Nah, teori yang kedua, perlindungan anak. Menurut teori perlindungan anak, menurut teori perlindungan hukum itu bla 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 bla. Anak itu ini. Maka anak harus mendapatkan perlindungan. Selesai. Tidak dikaitkan sama objek penelitian sama sekali. Ini penelitiannya berarti kurang maksimal. Yang benar itu, contoh begini ya. Yang benar itu ya, begini. Kerangka teori maqasidus syariah ada 3, tahsiniyat, doruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Oke lah. Doruriyat ada 5, doruriyah al-khomsah, hifzuddin, langsunglah saya ke hifdzun nasl. Dalam objek penelitian ini, hifdzun nasl dipergunakan untuk menganalisis objek penelitian, yakni terkait dengan permohonan izin dispensasi perkawinan. Karena apa? Anak yang di bawah umur sudah melakukan hubungan seks dan ternyata hamil 3 bulan, karena berbeda agama dengan calon mempelai laki-lakinya, orang tuanya tidak ingin membuat permohonan izin ke pengadilan. Ketemu kan? Halo Bapak Ibu sekalian. Ya Pak. Ketemu kan? Sudah lapor polisi. Iya, itu lain cerita, Wak. Itu lapor polisinya ketika ini kan mau dinikahkan ini. Kalau nggak dinikahkan, dan bayar bisa. Jadi maksudnya ini objek penelitiannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kerangka penelitian, kalau kerangka teori dalam penelitian harus dikaitkan dia langsung dengan objek penelitiannya. Jadi maqasidus syariahnya nggak bisa duduk berdiri sendiri seperti itu saja. Dia harus mengikut kepada objek penelitian. Dia sebagai pisau analisisnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk kerangka teori, memang orang selalu kesulitan menentukan teorinya. Dalam penelitian itu orang pasti tanya, teorinya apa, kerangka teorinya apa gitu. Jadi dia harus dikaitkan dengan objek yang mau diteliti. Begitu dia. Itulah di dalam kerangka teori. Misal kalau Bang Kudri tadi tentang program
pesantren. Pesantren untuk pembinaan karakter, perspektif HAM dan perlindungan anak, misal. Ya. Kerangka teorinya apa? Kerangka teori hukumnya bisa perlindungan, bisa karena ada di situ perlindungan HAM-nya dan perlindungan anaknya, gitu. Tapi dikaitkan dengan objek penelitian. Kenapa? Karena sulitnya guru-guru santri sekarang menghadapi tuntutan hukum, satu. Yang kedua, model pendidikan pesantren ini yang berkarakter itu, yang ramah anak itu yang bagaimana begitu. Apakah perlindungan itu sama dengan apple to apple, misal dengan pemberian punishment lalu rewardnya nggak ketemu, atau pemberian reward semua punishmentnya nggak ketemu, ataukah punishment dan rewardnya harus seimbang begitu. Nah, dia harus muncul analisisnya begitu, walaupun pada subbab kerangka teori, sehingga pembaca menemukan, oh iya, kerangka teorinya mengalir dengan objek penelitiannya memang pas dia diperuntukkan begitu. Jadi bukan hanya sekedar kerangka teori itu menempel saja dia dalam bentuk definisi-definisi saja begitu. Itu dia maksud saya di dalam kerangka teori. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Nah, dalam kajian pustaka atau penelitian terdahulu, untuk tesis itu minimal harus ada kajian terdahulunya, misal jurnal internasional, baik yang Scopus maupun non-Scopus. Percayalah bahwa orang yang meneliti tentang pendidikan karakter di pesantren itu bukan Bang Kudri yang pertama kali. Orang yang meneliti tentang izin dispensasi perkawinan itu bukan Pak siapa tadi yang pertama? Pak siapa tadi? Mohon maaf Pak, izin. Muhammad Sahril, Pak. Bukan Pak Sahril yang pertama kali. Pasti ada orang sebelum kita menelitinya, begitu. Nah, disebutlah penelitian itu. Itulah pentingnya kajian pustaka. Jadi kajian pustaka itu bukan tentang definisi, tapi kajian pustaka itu kajian-kajian terdahulu. Siapa saja peneliti-peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian tentang waris, yang telah melakukan penelitian tentang pesantren, yang telah melakukan penelitian tentang dispensasi izin perkawinan. Lalu pertanyaannya, dijelaskan di situ apa perbedaan penelitian kita dengan perbedaan penelitian mereka. Kan ada sudut pandang, begitu. Jadi bukan serta-merta mendefinisikan hukum waris adalah, isbat nikah adalah, dispensasi perkawinan adalah, pesantren adalah, bukan seperti itu. Tapi kita menjelaskan minimal 10 misal kajian terdahulu tentang kajian yang yang mirip begitulah, yang pernah dilakukan orang. Jadi kajian terdahulu ini penting diungkap di dalam tesis untuk membuktikan kepada reader, kepada pembaca, bahwa peneliti punya distingsi, punya perbedaan dari peneliti-peneliti yang lainnya. Itu targetnya. Sehingga ada keunggulan di balik penelitian-penelitian orang lain. Misal ada disertasi orang meneliti tentang tentang dispensasi perkawinan, begitu kan? Dispensasi izin perkawinan. Apa perbedaannya dengan penelitian kita? Ada orang yang meneliti tentang pendidikan karakter di pesantren. Apa perbedaannya dengan kita? Entahnya dia melakukan penelitian pendidikan karakter di pesantren di bidang pendidikannya, tapi kita di bidang hukumnya, perspektif HAM dan perlindungan anaknya, misal. Kan ada distingsinya, ada perbedaannya. Misal kajian dispensasi izin
menikah. Yang satu orang kasus yang berbeda, orang tuanya mau memohonkannya, tapi penelitian yang ini orang tuanya tak mau memohonkan izin dispensasi pernikahannya gitu, pernikahan anaknya gitu. Nah, dicari distingsinya dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga penelitian kita memiliki keunggulan dari penelitian-penelitian yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, percayalah, karena penyusunan kajian pustaka yang baik, maka akan memudahkan Bapak Ibu sekalian membuat jurnal nanti. Nah, itulah kira-kira. Jadi kan nanti wajib ada jurnal ini. Untuk tamat wajib ada jurnal yang telah dipublish begitu. Nah, untuk itu kalau Bapak Ibu sekalian dapat minimal 10 kajian pustaka yang berkaitan dengan Bapak Ibu sekalian, tentu akan memudahkan Bapak Ibu menulis satu, yang kedua menambah literatur, yang ketiga memudahkan memasukkan ke jurnal nanti. Itu dia maksud saya. Saya lanjut ya. Nah, ini metodologi penelitian saya nggak jelaskan karena sudah saya jelaskan sebelumnya. Contoh-contoh teori, maqasidus syariah, maslahah sadud zariah, hukmul hakim yarfa'il khilaf, ma la yatimul wajib illa bihi, bahwa wajib taghayyurul ahkam bi taghayyur azminah wal amkinah, syar'um man qablana, kemanfaatan hukum, kepastian hukum, keadilan hukum, economic analysis of law. Ada sejumlah contoh-contoh teori yang lainnya. Silahkan Bapak Ibu pilih nanti. Bapak Ibu pilih nanti kerangka teori yang paling tepat di dalam judul tesis yang Bapak Ibu ajukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah panduan penulisan panduan penulisan tesis di Fakultas Syariah. Tapi begini maksud saya. Bentar dulu ya. Oke. Tapi begini maksud saya. Pertemuan minggu depan, semuanya sudah memiliki proposal. Oke. Kalau akademiknya saja. Proposal minimal saja. Ini hanya untuk mata kuliah ini, bukan ujian proposal. Supaya saya bisa membaca kerangkanya. Untuk 2 kelas ini, semuanya wajib memiliki proposal minimal 15 halaman. Maksimal 15 halaman. Maksimal lah 10 ke 15 halaman. Berisi tentang latar judul, latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, metode penelitian beserta outline-nya. Oke. Minggu depan masing-masing kita mempresentasikan judul tesisnya, rencana judul tesisnya, maksimal 15 menit. Secara bergantian. Maksimal 15 menit, baru kita beri tanggapan maksimal 15 menit pula. Sehingga nanti masing-masing kita memiliki perspektif terhadap judul skripsi, judul tesis dari teman-teman kita semua. Dan kita semua berhak memberikan masukan terhadap tesis kawan-kawan kita semua. Jadi minggu depan hari Sabtu, hari Jumat, semua skripsi, semua tesis, semua proposal tesis minimal 10 halaman sampai ke 15 halaman. Hari Jumat sudah dikumpul ke grup WA melalui Bu Fitri. Mana Bu Fitri tadi? Bu Fit, Bu Kosma. Hilang Pak, hilang. Saya Pak. Oke. Nanti semua proposal tesis dikumpul kepada Bu Fitri hari Jumat. Oke. Hari Sabtu masih bisa lah.
Hari Sabtu masih bisa. Bu Fitri, tabulasi yang sudah kumpul, tabulasi yang paling pertama mengumpul itu paling pertama kali presentasi. Siap, Pak. Pastikan semuanya presentasi proposal. Ini bukan membuat makalah, tapi membuat proposal sendiri sehingga nanti kalau sudah siap proposalnya, semester 2 sudah bisa mengajukan judul. Begitu. Jadi memudahkan kita untuk segera menyelesaikan perkuliahan. Pokoknya saya pengen cepat-cepatlah melihat wajah Pak Sewel ini, nggak mau lama-lama. Begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, minggu depan kita sudah presentasi, Bu Fitri atur jadwalnya, sehingga nanti semua proposal tesis sudah terkumpul di hari Jumat atau hari Sabtu siang paling lama. Demikian, ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Maaf Pak, panduan yang tadi bisa di-share di grup Pak? Bu Fitri, ada Bu Fitri sama Bu Fitri? Yang mana, Pak? Panduan yang tadi. Nanti saya share presentasi. Yang pembuatan slide presentasi. Ya. Lihat di grup lah kemarin ada itu. Ya, nanti saya share kembali ke Bu Fitri ya. Udah di-share semua kok. Udah. Ya, di-share kembali Bu Fitri. Tinggal Di-share di-download kembali. aja. Mungkin Siap, Pak. mungkin ada yang salah pencet, maklumlah. Jari jempol semua. Mungkin di kelas C belum itu Pak Sahril. Ya, mungkin ya kelas Ya. C belum. Iya, ini Ya, kelas C baik. memang. Ya, kelas C. Langsung aja di sini di Ada share. pertanyaan yang lain? Bu Fitri, langsung di sini di share. Jadi kalau kemarin kayak di grup kemarin itu. Ya, udah Pak Sewel, aman. Nanti diamankan Bu Fitri. Memang mau lama-lama bercakap sama Bu Fitri nih kayaknya nih. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam